kewirausahaan olahraga. Adapun tugas yang saya ambil di sini mengenai tentang alat olahraga yang bernama barbel. Di sini nanti saya akan mendalami beberapa macam tentang alat olahraga barbel sendiri. Apa sih yang dimaksud dengan barbel itu? Untuk mengetahuinya kita simak baik-baik. Yang pertama ada pengertian. Barbel sendiri, barbel adalah salah satu alat angkat beban paling penting yang digunakan untuk olahraga dalam melatih otot dengan dan otot lengan dan otot tubuh. Dari sisi ukuran, barbel memiliki berbagai macam ukuran, mulai dari ukuran yang kecil sampai yang besar. Tentu saja harus disesuaikan dengan kemampuan yang dan tujuan berlatih setiap orang. Jadi tujuan utama dari alat barbel ini sendiri yaitu untuk melatih otot lengan dan otot tubuh. Adapun ukurannya barbel sendiri terbagi menjadi beberapa macam ukuran, baik yang dari yang ukuran kecil untuk pemula sampai ukuran yang cukup besar. Dengan berlatih angkat barbel, Anda dapat membuat otot inti dan otot yang lainnya semakin kuat dalam waktu yang relatif cepat. Namun perlu diingat bahwa dibutuhkan postur dan cara angkat barbel dengan teknik yang baik dan benar. Nah, dengan adanya latihan barbel ini, kita dapat membuat otot kita semakin kuat dalam waktu relatif yang cukup cepat. Tapi perlu diingat harus disertai dengan adanya teknik yang baik dan benar. Yang selanjutnya itu ada SOP dalam penggunaan barbel. Di dalam materi ini terdapat 8 SOP dalam penggunaan barbel itu sendiri. Yang pertama ada pemanasan. Di dalam setiap olahraga tentunya kita harus harus melaksanakan pemanasan terlebih dahulu. Hukumnya wajib bagi seorang atlet ketika mau berolahraga di situ melakukan pemanasan. Nah, tujuannya dari pemanasan yaitu sebagai peragangan otot agar nantinya otot tidak kontras atau tidak kaget saat melakukan olahraga. Nah, dengan adanya pemanasan yang baik, maka kita akan beresiko lebih rendah untuk terkena cedera. Yang selanjutnya yaitu yang kedua ada melakukan peragangan dinamis. Peragangan dinamis yaitu masih sama dengan pemanasan ini termasuk dalam bagian pemanasan, tapi dilakukan dengan dinamis. Nah, ataupun dilakukan dengan dinamis ini seperti kita menggerakkan tangan, menggerakkan kaki. Apabila kita ingin berolahraga mengangkat barbel ya kita memperbanyak olahraga pemanasan dinamis dengan menggerakkan tangan, seperti membentuk letter I, letter S, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu memilih ukuran barbel yang sesuai. Nah, barbel ini sendiri terdapat beberapa ukuran lah. Kita harus menyesuaikan dengan kemampuan kita. Di situ apabila kita pemula yang mau belajar atau mau latihan barbel ya sebaiknya kita mengangkat dengan beban yang rendah terlebih dahulu. Dengan seiringnya waktu nanti kita bisa menambah jumlah dengan menambah ukuran barbel yang sesuai dengan kemampuan kita. Misal sekarang kita kuatnya 10 kilo, mungkin bulan depan kita bisa meningkatkan ukurannya dengan ukuran 15 kilo dan seterusnya. Yang keempat yaitu menentukan jumlah repetisi. Menentukan jumlah repetisi di sini juga penting dalam mengangkat barbel pada umumnya untuk pemula yang dianjurkan yaitu 6 sampai 8 repetisi. Adapun untuk tingkat atlet itu lebih banyak lagi. Untuk jumlah repetisi ya kita menyesuaikan. Yang pertama ya kurang lebih 6 sampai 8 repetisi. Yang selanjutnya yang kelima yaitu selesaikanlah gerakan sebelum mengunci sendi. Nah, jadi yang dimaksud dengan menyelesaikan gerakan sebelum mengunci sendi yaitu kita saat mengangkat barbel seperti ini, kita pastikan bahwa gerakan itu telah selesai, baru kita kunci ototnya. Jangan kita mengangkat tapi belum sebelumnya kita angkat tapi sudah dikunci. Lah, itu bisa menyebabkan cedera. Itu sangat berbahaya dalam melakukan olahraga mengangkat barbel ini sendiri. Untuk yang selanjutnya yang keenam yaitu ada mengatur tempo gerakan. Nah, mengatur tempo gerakan di sini kita menyesuaikan dengan kemampuan kita. Kita melakukan mengangkat barbel ya kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Di situ kita tidak boleh mengangkat barbel dengan secara cepat atau dengan tergesa-gesa. Itu tidak baik. Baiknya kita melakukan secara teratur dan secara konstan dengan kecepatan yang sesuai dengan kemampuan kita. Yang ketujuh yaitu dengan melakukan teknik pernapasan yang benar.
dalam melakukan olahraga ini mengangkat barbel, kita dianjurkan untuk melakukan teknik pernapasan yang benar, yang yaitu dengan cara sebelum kita mengangkat, kita menarik napas terlebih dahulu. Setelah barbel itu kita angkat, kita dalam proses mengangkat kita tidak boleh untuk menarik napas. Jadi kita benar-benar diam, kita angkat. Setelah itu, setelah kalau benar-benar kita kuat, benar-benar kita setelah kita mengunci sendi kita, baru kita menghembuskan napas. Nah, adapun teknik pernapasannya kurang lebih seperti itu. Yang kedelapan yaitu lakukan pendinginan dengan peregangan statis. Lah, setelah melakukan olahraga ini, olahraga angkat barbel misalnya kita sudah mencapai 6 sampai 8 repetisi, kita dianjurkan untuk tidak boleh langsung istirahat. Kita melakukan pendinginan. Bisa mendingin dengan peregangan statisnya. Apabila kita olahraga mengangkat barbel, ya kita lakukan pendingin dengan menggerak-gerakkan tangan agar tangan ini tidak langsung didiamkan, tidak langsung diistirahatkan. Nah, untuk latihan pendinginannya kurang lebih seperti itu. Yang selanjutnya yaitu manfaat dari manfaat dari berlatih olahraga barbel ini sendiri. Barbel atau dumbbell merupakan salah satu alat olahraga yang murah, fleksibel, dan mudah digunakan untuk membuat kamu bisa melakukan berbagai latihan untuk meningkatkan kesehatan. Barbel bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan jantung, membakar kalori, membangun otot, atau meningkatkan daya tahan otot. Tentu saja ini tergantung pada bobot barbel, rutinitas, jumlah pengulangan, dan kecepatan yang kamu gunakan. Nah, jadi fungsi utama dari mengangkat barbel ini sendiri kan, barbel sendiri termasuk salah satu cabang olahraga, yaitu tujuan utama dari olahraga yaitu untuk kesehatan. Selanjutnya yaitu untuk memperkuat otot. Yang ketiga, yang selanjutnya ada menurunkan berat badan. Yang ketiga ada daya tahan otot. Yang keempat untuk kepadatan tulang. Ya. Untuk yang selanjutnya itu ada metode latihan dalam mengangkat barbel. Metode yang pertama yaitu barbel deadlift. Nah, gerakan dengan barbel yang satu ini bertujuan untuk membantu membentuk otot tubuh seperti gluteus, punggung atas, perut, dan hamstring. Nah, adapun cara melakukannya kurang lebih bisa dilihat seperti gambar di samping. Metode yang selanjutnya yaitu metode barbel front squat. Nah, sedikit berbeda dengan gerakan sebelumnya. Cara angkat barbel untuk pemula ini membantu melatih otot quad atau paha depan, otot perut, glutes, dan punggung atas. Ataupun cara melakukannya seperti gambar di samping ini, kurang lebih seperti ini. Untuk yang selanjutnya yaitu metode barbell good morning. Nah, gerakan olahraga ini membantu melatih otot paha bagian depan dan belakang serta glutes. Barbell good morning hanya membutuhkan tongkat barbel tanpa beban. Jadi tanpa menggunakan beban dari barbel itu sendiri yang bisa dilakukan gerakan seperti berikut. Jadi untuk gerakannya sendiri bisa dilihat seperti video di samping ini. Kurang lebih seperti ini. Ya. Adapun alat yang saya ciptakan yaitu bentuk variasi dari alat barber yaitu kurang lebih seperti ini. Adapun bahan utama yang saya gunakan yaitu wadah bekas cat. Selanjutnya ada adonan pasir dan semen dan menggunakan balon. Jadi membuat alat ini sendiri cukup gampang, cukup murah. Dengan saya menggunakan wadah bekas cat dicampur dengan adonan pasir yang dicampur dengan semen serta dengan penyangga dengan peralon. Nah, adapun ini sendiri kurang lebih panjangnya dari peralon ini dari ujung ke ujung yaitu kurang lebih 25 cm lah. Saya membuat seperti ini yang kurang panjang karena saya ingin mengetahui apakah bebannya ini dengan panjang segini bisa kuat untuk menahan beban barbel yang kurang lebih 15 kilo ini. Untuk lebih kuatnya lagi di dalam peralon ini sendiri saya berikan adonan semen agar peralon itu keras dan kuat menopang dari adonan semen yang telah mengeras ini. Yang selanjutnya ada
Kesimpulannya, dengan berlatih angkat barbel, Anda dapat membuat otot ini dan otot lainnya semakin kuat dalam waktu yang relatif cepat. Namun, perlu diingat bahwa dengan adanya latihan barbel ini harus disertai dengan teknik yang benar dan tepat. Barbel atau dumbbell merupakan salah satu olahraga yang murah. Jadi, ini merupakan olahraga yang cukup murah, fleksibel, dan mudah digunakan untuk membuat kamu bisa berlatih dengan meningkatkan kesehatan. Nah, barbel sendiri bermanfaat untuk berbagai macam, di antaranya yaitu untuk kesehatan jantung, membakar kalori, membangun otot, dan meningkatkan daya tahan otot. Nah, tentu saja ini tergantung pada bobot serta rutinitas yang kita lakukan. Demikian presentasi yang dapat saya paparkan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang seterus-terusnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.